Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji yang menjadi zat penyejuk hati, marilah kita panjatkan ke zat Ilahi Rabbi yang telah memberi manusia rezeki di atas bumi. Puja marilah kita panjatkan ke zat Allah Azza wa Jalla, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam tak lupa marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kita tahu Nabi Muhammad SAW dilahirkan untuk membawa dunia ke kehidupan yang baru. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia yang patut kita teladani sebagai umat muslim semua. Nah, meneladani sifat Rasulullah adalah salah satu bentuk dari kasih sayang kita terhadapnya. Bagaimana cara menerapkannya? Kita selaku pelajar bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun kita bisa mencontoh sahabat-sahabat Rasul seperti pamannya Hamzah yang rela berkorban untuk melindungi Rasulullah SAW di perang Uhud, ataupun Bilal yang ketika bertemu kepada Rasulullah dia sangat gembira, padahal itu adalah hari kematiannya. Masya Allah. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada dalam diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu suri tauladan yang baik bagimu, suri tauladan yang baik bagimu. Nah, apa yang disebut dengan suri tauladan itu? Yaitu sifat kemuliaan. Sifat kemuliaan Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama adalah jujur atau sidik, jujur dalam perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Dalam pandemi ini kita tahu dengan daring atau di luar jaringan atau pembelajaran online, kita itu bisa menerapkannya dalam kehidupan pembelajaran online, yakni jujur mengerjakan tugas dan jujur dalam mengerjakan PAS atau UTS. Yang kedua adalah amanah. Rasulullah SAW mendapat amanah dari kaumnya ketika ada yang satu dengan lainnya bertengkar. Rasulullah SAW dapat menyelesaikannya sesuai dengan masalahnya. Kita juga seperti itu. Ketika kita diberikan amanah oleh orang tua, teman, kakak kelas, sahabat maupun guru, kita itu harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atau bertanggung jawab. Seperti misalnya ketika kita dipilih menjadi ketua OSIS, kita itu harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ketika orang itu memilih kita menjadi ketua OSIS, kita tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Rasulullah SAW suka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kembali kepada umatnya. Kita juga seperti itu. Ketika kita diberitahu kepada orang itu, hey, tolong kasih tahu kepada ini. Tetapi kita itu tidak menyampaikan apa yang disampaikannya, malah menambahkannya, menguranginya, sampai-sampai tidak menyampaikannya. Nauzubillahi min zalik. Yang keempat atau yang terakhir adalah sifat fatonah, yang artinya cerdas. Rasulullah SAW diberi kecerdasan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bumi. Karena Rasulullah SAW itu suhu berat.
Nah, maka dari itu kita sebagai penerus bangsa, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh, jangan membantah guru, suka membaca, jangan sampai ketika masa yang akan datang kita itu menjadi nauzubillah bodoh. Nah, manfaat dari cerdas ini apa? Ketika kita ditipu, tidak mudah untuk ditipu. Ketika kita berdakwah, sangat mudah karena sudah tahu dalilnya, penjelasannya, dan lain-lain. Nah, dari 4 sifat yang ada di atas tadi dapat kita simpulkan bahwa Nabiullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat istimewa atau sifat-sifat mulia. Nah, selain sifat itu ada juga sifat al-amin yang artinya dapat dipercaya. Oleh siapakah dipercayanya itu? Oleh orang Mekah ketika zaman Rasulullah. Bahkan nih Rasulullah SAW sudah dipercaya dari usia muda. Masya Allah. Kesimpulannya apa? Ketika kita berusaha untuk menjadi atau untuk mengerjakan sifat-sifat Rasulullah SAW yang tadi, kita itu harus bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan perintah-perintah Allah juga. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.